Wajah-wajah ini disebut akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Sinyal 44 menteri kian terdengar. Kabinet besar bukan lagi sekedar kabar. Pertama, menterinya harus berintegritas, ya kan? Dia bukan menteri yang partainya atau kelompoknya mendukung presidennya mengeluarkan uang banyak dan sebagainya lalu minta jatah. Itu yang terjadi kan? Nah kalau itu begitu nggak akan jalan. Lalu bagaimana susunan menteri di kabinet besar Prabowo nanti? Apakah ini strategi jitu atau hanya pembagian kekuasaan semata? Sah, jumlah Menteri Prabowo kini tidak dibatasi. Rapat paripurna DPR secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Kementerian Negara pada Kamis lalu. Sidang Dewan yang terhormat, berikut kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Rapat yang secara fisik hanya dihadiri 48 orang dari 570 wakil rakyat ini terdiri atas 6 poin perubahan. Apa saja? Pertama, pasal 6A disisipkan, memungkinkan pembentukan kementerian baru berdasarkan sub-urusan yang terkait dengan ruang lingkup pemerintahan. Kedua, pasal 9A memungkinkan presiden untuk mengubah organisasi kementerian sesuai kebutuhan. Ketiga, pasal 10 yang menjelaskan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir, bukan anggota kabinet, dihapus sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Keempat, pasal 15 diubah, memperbolehkan jumlah menteri lebih dari 34 sesuai kebutuhan presiden. Kelima, judul bab 6 diubah untuk menyesuaikan hubungan antara kementerian dan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian. Terakhir, penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di pasal 2. Dengan begitu, kabar tentang kabinet besar di pemerintahan Prabowo kini bukan lagi sekedar isu. Jumlah Menteri Prabowo yang diprediksi akan jauh lebih banyak dari kabinet Jokowi telah terdengar jauh sebelum DPR mengesahkan Undang-Undang Kementerian. Santer terdengar jumlah Menteri Prabowo bisa mencapai 44 orang. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Pernyataan Bamsud juga didukung oleh Ketua PAN Zulkifli Hasan. Ketika ditanya soal penambahan 10 menteri hingga total menjadi 44, Zulhas tak menampiknya. Sampai saat ini, Prabowo masih dalam proses menyempurnakan nomenklatur dan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Lantas, bagaimana kabar soal komposisi Menteri Prabowo ke depan? Akhir Agustus lalu, saat penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Prabowo sempat menyebut bahwa beberapa menteri Jokowi akan bergabung dalam kabinetnya. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Kisi-kisi berikutnya disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, yang menyatakan setidaknya 4 orang Menteri Prabowo merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara. Pernyataan ini disampaikan dalam dialog nasional peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang digelar oleh Universitas Podomoro. Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk, akan diumumkan. Selanjutnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Zakon Kabinet yang akan diisi oleh profesional dan ahli sesuai bidangnya. Menurut Muzani, kalangan profesional ini bisa berasal dari latar belakang politik maupun non-politik. Ya, kan profesional juga harus dari tidak berarti non-partai. Artinya ada orang yang profesional, orang ahli tapi dia bagian di partai. Artinya ada orang memang ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi dari satu partai politik yang berkoalisi. Sementara itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa jumlah kursi yang akan diperoleh partainya dalam kabinet nanti akan sedikit, meski ia tidak mengungkap jumlah pastinya.
Berikut adalah daftar sejumlah nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo Gibran beserta nama calon menteri yang mencuat dari sumber elit parpol di koalisi Prabowo. Beberapa kementerian kabarnya akan dipecah, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan. Hingga kini nama-nama tersebut masih bersifat dinamis. Elit parpol di koalisi Prabowo pun enggan mengungkapkan nama-nama tersebut. Mereka menegaskan bahwa penetapan menteri adalah hak prerogatif Prabowo. Kalau itu hak penuh Pak Prabowo, hak prerogatif kita hormati. Kalau ada para pihak yang mengusulkan itu ya sekedar masukan, tapi final dan keputusan akhirnya ya di Pak Prabowo. Apapun keputusan Pak Prabowo ya kita hormati karena dari sisi undang-undang itu memang menjadi hak prerogatif Pak Prabowo menyusun kabinet beliau gitu. Tapi detailnya gimana saya nggak tahu, itu kan yang tahu antar ketua umum dengan presiden terpilih. Semua nama menteri masih dalam tahap penggodokan, namun yang jelas Prabowo akan mengumumkan susunan kabinetnya usai dilantik pada 20 Oktober mendatang. Pengamat kebijakan publik menilai efektif atau tidaknya kabinet besar tergantung pada visi misi sang presiden. Kalau kita dicuti tentang efektivitas atau efisiensi sebuah lembaga gitu ya, ini kan tergantung dari tujuannya mau kemana nih. Sebetulnya kalau buat saya secara visi akademisi gitu ya, itu tidak ada persoalan sebetulnya mau dibentuk kementerian berapapun, tapi yang harus diefektivitaskan itu adalah di bawahnya itu. Nah justru keruwetan itu terjadi di daerah nih. Tumpang tindih antara kewenangan satu kementerian dengan kementerian yang lain. Ada kewenangannya di dinas apa, tapi sama dengan dinas ini. Nah ini yang menurut saya juga harus dirapihkan gitu ya. Meski begitu ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan, penyatuan atau pemisahan kementerian agar tak terkesan seperti bagi-bagi jatah. Pertama, menterinya harus berintegritas, ya kan? Dia bukan menteri yang partainya atau kelompoknya mendukung presidennya mengeluarkan uang banyak dan sebagainya lalu minta jatah. Itu yang terjadi kan. Nah kalau itu begitu nggak akan jalan. Kemudian tadi saya katakan menterinya jadi swasta boleh, tetapi dia memahami tata cara atau tata kelola pemerintahan. Kalau enggak berat itu, nggak bisa menyerahkan sepenuhnya pada dirjen, pada eselon 1. Ya kalau eselon 1-nya cerdas dan juga paham, karena sekarang eselon 1 boleh juga dari mana-mana. Nah itu berbahaya gitu dalam kelangsungan itu. Belum lagi nanti memikirkan proyek-proyek, belum lagi proyek-proyek nanti 40% dari APBN itu dikorupsi. Jadi itu yang mesti diperhatikan, semakin banyak semakin rumit. Tak banyak hal yang diungkap kubu Prabowo terkait komposisi dari kabinet besar ini. Dengan bertambahnya jumlah kementerian, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut harapan Prabowo adalah agar kinerja kabinet fokus menangani program-program pemerintah. Pertanyaannya, akankah pembengkakan kabinet benar-benar akan meningkatkan efektivitas atau justru menciptakan kebingungan?